Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami berdua di sini Ini membongkar kopling motor. dan sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arya Binda Putra Hartono. Nama saya Rafiq Afadinja Firmansyah. Oke, langsung saja ke proses pembongkaran dan perakitan kopling sepeda motor. Oke, yang pertama di sini kita melakukan proses pembukaan bak kopling. Ini dimulai dengan membuka baut menggunakan kunci T8. Selanjutnya kita melakukan pembukaan bak kopling menggunakan palo karet. Selanjutnya kita buka baut setelah terbuka. Selanjutnya kita buka mur penguncinya yang terdapat di tromol menggunakan obeng min dan palu karet. Selanjutnya kita buka plat pengungkit menggunakan kunci T10. Dibuka secara menyilang. Setelah plat pengungkit terbuka, lalu buka pengunci yang ada di sini. Lalu keluarkan koplingnya. Baik, di sini saya akan menyebutkan semua alat dan bahan yang digunakan pada kopling. Jadi di sini ada kunci T yang berukuran 8, 10, dan 12. Sini ada kunci, ada obeng min, obeng plus, serta palu karet. Dan di sini ada komponen kopling. Yang di sini ada tromol. Yang di sini ada kampas kopling dan plat kopling. Ini ada clutch center. Ini rumah kopling. Di dalam rumah kopling terdapat cincin splen dan cincin stopper. Ini ada plat pengungkit, ada gasket, dan penutup saringan. Lalu ini ada kopling ganda. Ini plat penekan, pengungkit, mur pengunci, ada bos, dan per kopling. Sekarang saya akan menyebutkan komponen kopling dan alat untuk memasang kopling kembali. Yang pertama, di sini ada kunci T, mulai dari kunci T8, 10, dan 12. Ada obeng min, obeng plus, palu karet. Dan untuk komponen sendiri akan saya sebutkan mulai dari kopling ganda. Di sini kopling ganda ada dua, yaitu kopling gandanya sendiri dan ini mangkok atau tromol kopling ganda. Yang kedua, di sini ada komponen kopling utamanya. Yang pertama ada kanvas kopling, ada plat kopling. Terus di sini ada plat center, ada plat penekan, per kopling, gasket, penutup saringan, plat pengungkit, dan bantalan pengungkit. Di sini ada mur pengunci dan ada stopper, ada cincin splen,
di sini ada rumah kopling, dan ini bos kopling, dan ini pengungkit. Untuk fungsinya di sini kopling ganda berfungsi sebagai otomatis ataupun penyarah dari putaran mesin menuju ke kopling. Pada RPM tertentu, si kopling ganda ini akan mengembang dan akan tertempel ke mangkok atau tromol kopling ini sendiri, yang menyebabkan kopling atau tromol kopling ini akan berputar dan diteruskan ke rumah kopling. Dan si plat penekan dan si plat kopling serta kanvas kopling berfungsi sebagai komponen utama untuk menghubungkan dan memutuskan antara putaran mesin dengan transmisi. Di sini kanvas kopling berfungsi sebagai komponen yang menggeserkan putaran mesin ke transmisi, dan plat kopling berfungsi sebagai komponen yang menahan si kanvas kopling ini supaya transmisi dapat berputar. Si plat penekan berfungsi sebagai tempat penghubung sebagai tempat penghubung kopling, yaitu sebagai dudukan si plat kopling dan kanvas kopling. Di sini ada plat center, fungsinya sebagai menekan si kanvas kopling dan plat kopling. Ini rumah kopling sebagai dudukan si plat penekan, plat kopling, kanvas kopling, dan plat center ini. Serta di sini ada gasket dan penyaring tutup saringan yang fungsinya sebagai pengunci si kopling ganda ini. Di sini ada bantalan pengungkit dan plat pengungkit yang fungsinya sebagai penahan per kopling dan penahan si plat center supaya tetap berada di tempatnya. Per kopling ini berfungsi untuk menekan serta menarik si kanvas dan plat kopling supaya tertarik ke belakang untuk memutuskan dan menghubungkan plat kopling dengan kanvas kopling. Si bos kopling ini tempatnya ada di belakang rumah kopling yang berfungsi sebagai tempat atau dudukan ke as serta jadi penyeimbang si rumah kopling itu sendiri. Mur pengunci adalah mur yang digunakan untuk mengunci si komponen rumah kopling atau kopling utama ke transmisi. Dan di sini ada dua mur serta yang kecil berfungsi sebagai pengunci kopling ganda ke putaran mesin. Di sini ada cincin splen dan cincin stopper yang berfungsi sebagai pengunci rumah kopling dengan transmisi. Di sini ada pengungkit sebagai penarik tuas kopling supaya bisa terputus dan terhubung ke transmisi. Lanjut ke proses pemasangan. Kemudian ada pemasangan kopling ke perakitan semua komponen kopling sama setelah itu adalah pemasangan plat center ke rumah kopling. Setelah terpasang adalah pemasangan per kopling ke tempatnya.
Kemudian dilanjut dengan bantalan pengungkit. Setelah terpasang dengan benar, kemudian pemasangan kopling otomatis yaitu kopling ganda ke posisi mesin secara berbarengan dengan kopling utama. Kemudian pemasangan semua komponen kopling ke posisi mesin. Untuk pertama, di sini ada kolar serta cincin splen dan stopper. Kemudian di sini dipasang bos ke posisi tempatnya di remah kopling. Untuk pemasangan sendiri harus berbarengan dengan kopling ganda. Tidak boleh tidak berbarengan karena tidak akan masuk. Setelah semua komponen kopling, baik kopling ganda dan kopling utama terpasang ke sepeda motor adalah bagian penguncian. Penguncian di sini dilakukan dengan pemasangan pemasangan matahari dan mur pengunci. Penguncian mur pengunci dapat dilakukan atau dikencangkan dengan alat tersendiri atau bisa diketok menggunakan obeng. Setelah pengunci terpasang dengan benar dan kencang adalah bagian penguncian tutup saringan. Pastikan gasket berada di dalam saringan. Kemudian dibaut dengan baut plus. Jika sudah 3 baut terpasang, maka kita akan beralih ke kopling utama. Adalah pengencangan kopling utama dengan mur pengunci. Setelah kencang adalah pemasangan bantalan pengungkit. Si bantalan ini berfungsi sebagai poros ke pengungkit itu sendiri. Selanjutnya adalah pemasangan pengungkit. Setelah pengungkit terpasang adalah pemasangan bak kopling. Setelah bak kopling terpasang dengan baik adalah proses penguncian dengan benar ke setiap lubang baut. Pastikan untuk
berada di bak. Untuk proses pengencangan menggunakan kunci T8. Ya, terima kasih. Sekian video pembongkaran kopling dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.